Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, Bapak dan Ibu stakeholder yang saya hormati. Perkenalkan, saya Amelia Rianti, selaku Project Manager dari Project KMS Wisma Jaya Smart Card terkait Digital Lifestyle Hotel. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan mengenai perencanaan, pelaksanaan, pengendalian hasil, serta dampak dari proyek pengembangan sistem digital untuk mendukung operasional hotel. Project KMS Wisma Jaya Smart Card sendiri pengembangan sistem yang berbasis teknologi yang bertujuan menciptakan pelayanan hotel yang lebih modern, cepat, efektif, dan terintegrasi. Dari latar belakang proyek ini adalah masih adanya proses pelayanan hotel yang dilakukan secara manual, seperti input check-in, check-out, pembayaran, serta akses fasilitas hotel. Selain itu, data pelanggan kami masih belum tersimpan dalam satu sistem yang terintegrasi sehingga pelayanan ini masih belum berjalan secara optimal. Melalui proyek ini diharapkan hotel dapat bertransformasi secara menyeluruh agar layanan dapat dikelola secara lebih mudah dan memberikan pengalaman pelanggan yang lebih baik. Terkait input atau masukan pada proyek sendiri, kebutuhan utama kami terkait stakeholder adalah pengembangan sistem smart card digital yang terintegrasi. Sistem ini mencakup database pelanggan, pembayaran cashless, integrasi QR code dan RFID, serta akses kamar untuk fasilitas hotel dan juga membership digital untuk meningkatkan loyalitas pelanggan. Proyek ini membutuhkan dukungan manajemen hotel, baik dari tim IT, vendor-vendor yang terkait, staf operasional, serta anggaran proyek sebesar 400 juta rupiah. Pada proses atau pelaksanaan proyek sendiri dimulai pada tahap project charter dan initial project planning, di mana pada tahapan ini kami membuat dokumen project charter yang berisikan tujuan proyek terkait dengan ruang lingkup pekerjaan, stakeholder apa saja yang kami hubungi, lalu kebutuhan sumber daya, dan juga rencana pelaksanaan pada proyek. Yang berikutnya adalah terkait dengan work breakdown structure. Kami membagi pekerjaan menjadi beberapa aktivitas agar lebih terstruktur. Dalam BPS sendiri, kami memiliki 20 aktivitas yang akan dilakukan ke depannya. Lalu yang berikutnya terkait dengan kontrol schedule. Di sini adalah alat untuk memonitoring jadwal. Dari kami, untuk perencanaan sendiri ada di 54 minggu. Nah, yang selanjutnya terkait dengan AOA. Kami melakukan analisis jaringan kerja di sini menggunakan metode Activity on Arrow atau bisa disebut dengan AOA yang digunakan untuk menghubungkan antara aktivitas dan menentukan jalur kritis pada proyek. Nah, kami memiliki 20 kegiatan yang kami contohkan terkait dengan jalur kritis A sampai dengan jalur T. Nah, di mana jalur-jalur tersebut adalah perhitungan analisa kami dan juga terdapat nilai slack time atau nilai 0, sehingga nantinya keterlambatan atau satu aktivitas yang akan berdampak secara langsung pada kebutuhan proyek itu akan menjadi fokus kami untuk pengawasan. Yang berikutnya terkait dengan Gantt chart. Di sini Gantt chart ini sama seperti dengan control schedule. Gantt chart sendiri adalah aktivitas monitoring pelaksanaan jadwal, monitoring jadwal yang kita lakukan pada sebelumnya yang ada di project on arrow kami. Lalu yang berikutnya adalah terkait dengan budget control. Selain pengendalian waktu, kami juga melakukan pengendalian biaya melalui budget control karena pada anggaran proyek kami yang kami anggarkan adalah kurang lebih di angka 400 juta rupiah. Dikontrol dengan membandingkan rencana biaya dengan realisasi biaya. Monitoring sendiri dilakukan pada setiap tahap proyek, baik itu pengembangan sistem, integrasi teknologi, testing sistem, pelatihan sistem, hingga implementasi. Dan melalui grab of budget control, kami menganalisa bahwa apakah penggunaan biaya ini juga akan sesuai dengan rencana atau masih membutuhkan evaluasi secara berlanjut. Untuk output dari proyek kami, karena tersedianya sistem KMS Smart Card sendiri, diharapkan nantinya kartu digital ini untuk pelanggan, database terintegrasi, pembayaran digital, dan juga akses kamar digital, serta dashboard ini bisa uh, dilakukan secara sistematis dan terstruktur. Dan juga nantinya staf-staf kami akan mendapatkan pelatihan secara khusus. Lalu terkait dengan outcome yang nantinya diperoleh untuk meningkatkan efisiensi operasional hotel, untuk mempercepat pelayanan pelanggan, dan juga mengurangi dari proses manual. Di sini juga dari outcome kami, tujuan fokus kami juga akan meningkatkan keakurasian data dan juga memberikan pengalaman kepada pelanggan ini agar lebih modern. Sedangkan impact jangka panjang di sini adalah terwujudnya transformasi digital Wisma Jaya Hotel sendiri dalam meningkatkan daya saing dan juga membangun konsep digital lifestyle hotel untuk meningkatkan kualitas pelanggan. Berikutnya terkait dengan performance measurement plan, di sini akan digunakan untuk memastikan keberhasilan proyek, di mana pengukuran ini didasarkan pada kesesuaian jadwal kami melalui Gantt chart, lalu pencapaian deliverable project, kualitas sistem melalui testing, lalu ada efisiensi secara operasional serta kepuasan penggunaan. Dari hasil pengukuran tersebut adalah dasar-dasar evaluasi kami untuk pengembangan sistem berkelanjutan. Yang berikutnya terkait dissemination project. Setelah project tersebut selesai, maka adanya dissemination ini adalah untuk dokumentasi project terkait dengan laporan implementasi, terus sosialisasi kami kepada seluruh staf hotel untuk mengkomunikasikan hasil project kami kepada stakeholder. Nah, tujuan ini agar seluruh pihak yang terkait memahami penggunaan sistem, manfaat project, dan keberlanjutan pengembangan sistem ke depannya. Dan diharapkan ke depannya KMS Wisma Jaya Smart Card ini tidak hanya menghasilkan dari sistem teknologi juga, tapi menjadi strategi transformasi digital untuk meningkatkan efisiensi secara operasional, kualitasnya lebih meningkat, dan juga mendapatkan trusted atau loyalitas pelanggan yang berlebih.